Beliau akan menjadi pemimpin yang penuh karisma, pemimpin yang punya kompetensi, yang merupakan salah satu tokoh pembicara dunia ini, yang selanjutnya dia adalah seorang diplomat yang selama ini mewakili Indonesia di kancah kehidupan dunia. Semoga malam ini menjadi berkah buat kita semua dan akan menjadi tonggak sejarah di bawah dengan masa Indonesia. Insyaallah dia hidup. Harus ada keluar bukan pelanggaran yang telah dilarang oleh agama. Jangan juga pernah melanggar sekali-sekali aturan yang telah ditentukan oleh adat. Karena kita di sini ada adat, ada tolotan yang punya adat, harus kita junjung tinggi, harus kita hormati, harus kita hargai. Calon, ada dua calon yang lain, ada Pak Saharudin Arif yang terhormat dan Bu Kanaa, ada Pak Doni dan pasangannya yang terhormat. Kita harus menghargai dua orang ini karena ini adalah salah satu putra terbaik saat ini Kabupaten Sidrap. Nah, oleh karena itu saya berharap kita jadikan pilkada ini menjadi ajang demokrasi yang menjadi terbaik bahkan kalau bisa di Indonesia. Mari kita bangun Sidrap mulai hari ini sampai seterusnya 5 tahun. Mudah-mudahan saya dan Pak Nasianto memenangkan pilkada Kabupaten Sidrap. Kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cililin Lapa. Anggota KPU Kabupaten Sidrap, kami menerima hadir lengkap di sebelah kiri saya. Selanjutnya ada Bapak Nursin selaku pengampu Divisi Hukum dan Pengawasan. Yang satunya lagi ada Bapak Ahwat Ali selaku pengampu Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM. Dan yang terakhir ada Bu Rasmawati selaku pengampu Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Yang saya hormati pimpinan partai politik pengusung yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Bu Sekretaris, beliau yang membackup kita, yang mengatur sama Pak Dandim. Yang saya hormati ada dari Kejaksaan serta para hadir atas limpahan nama dan jahilnya, sehingga pada malam hari ini kita sempat melaksanakan penyerahan pendaftaran bakal. Kami melaksanakan ini tentu berdasarkan ketentuan PKPU 10 tahun 2024 sebagaimana dirubah
perubahan sebelumnya, yaitu PKPU 8 tahun 2004, yang mana ketika PKPU 8 ini mengacu kepada perolehan kursi, dan ini PKPU 10 mengacu ke putusan MK, sehingga kami bukan lagi mengacu ke perolehan kursi tetapi mengacu kepada perolehan suara. Perolehan suara ini kita di Sidrap ini masuk kategori 10% karena jumlah DPT kita itu 231252, artinya masuk kategori 10%. Dan berdasarkan syarat minimal itu, kalau jumlah hasil suara pemilu terakhir kita itu sekitar 194.000 sekian, sehingga angka 10% itu angka 19.000. Nantinya sementara berspekulasi nantinya apakah nantinya ini sesuai dengan cukup itu. Sebagai informasi bahwa ini proses pendaftaran ini ada syarat pencalonan dan ada syarat calon. Saya kira itu penyampaian kami. Mungkin tadi disarankan bahwa yang bersangkutan tidak hadir dan bisa dilakukan video call. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan kepada Bapak Kemudian setelah dilakukan verifikasi, ini sebelum dulu tanggapan dari bakal calon sebagai informasi bahwa akan tidak boleh lagi ditarik sampai kemudian, karena otomatis akun sampai kemudian pemeriksaan kesehatan sampai dinyatakan tanggal 22. Tetapi terima kasih Pak. Oke, selanjutnya saya persilakan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua terkait dengan pemeriksaan kesehatan ya. Nanti insyaallah setelah pendaftaran ini akan kami berikan surat pengantar untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke Rumah Sakit Unhas. Insyaallah kami telah berkomunikasi dengan rumah sakit. Insyaallah akan dilayani pada tanggal 31 Agustus nanti. hormat disilakan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Perkenankan saya memimpin menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadiratmu, karena pada malam ini hamba bisa melaksanakan salah satu rangkaian tahapan pemilu tahun 2024. Harapan kami semua semoga rangkaian penyelenggaraan pemilu kami berlangsung dengan baik, tanpa diwarnai dengan hal-hal yang bisa melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Ya Allah, ya Rabbi, berikan keluhuran niat, kejernihan pikiran, kelapangan dada, dan kekuatan batin agar kami semua bisa menyadari bahwa persatuan dan kesatuan sama warga di atas segala-galanya. Berikan kemampuan kepada kami semua untuk mengendalikan diri, menaati seluruh peraturan yang berlaku. Anugerahkan kemampuan khusus kepada seluruh penyelenggara pemilu
untuk dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik, lancar dan tenang sebagaimana yang diharapkan bersama semua pihak. Ya Allah, Engkau Maha menyaksikan apa yang dilakukan hamba-Mu pada malam hari ini. Semoga menjadi bagian dari upaya untuk menemukan pemimpin dan pemimpin yang terbaik bagi dan bagi kami segenap warga SDP Nepal. Ya Allah, berikan kekuatan dan kebenaran terutama kepada para penyelenggara pemilu untuk mengemban amanah suci ini dengan baik dan berhasil. Akhirnya hanya kepada Allah kami masyarakat diri. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas jeripayanya sampai tengah malam masih bersama-sama kita di kantor KPUD Kabupaten Sidrap. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Dan mudah-mudahan semua kita bersama masyarakat Sidrap diizinkan oleh Allah memasuki Jannah Firdaus insyaallah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil kita menunggu Pak Ketua Golkar Kabupaten Sidrap dan teman-teman DPR dari Golkar tadi menyampaikan kepada seluruh tim. Kebetulan di dalam ruangan KPU tadi itu ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Bawaslu dan ada dari Kejaksaan Negeri Republik Indonesia Kabupaten Sidrap. Saya sudah minta kepada tim saya, keluarga saya, sahabat saya, handai tolong saya agar taat dan patuh melaksanakan perintah undang-undang. Tidak boleh ada tim saya yang melanggar aturan sedikit pun, tidak boleh. Hanya karena mau menang kemudian kita melanggar aturan, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena semua harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Sekecil apapun, sebesar apapun yang kita lakukan yang melanggar aturan agama, aturan negara, termasuk aturan adat, itu tidak ada yang tidak dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, karena tadi saya berharap kita semua masuk surga, Jannah Firdaus Allah SWT, saya minta dengan hormat agar seluruh yang saya sebutkan tadi jangan pernah sekali-sekali melanggar aturan, jangan sekali-sekali pernah menghina orang, jangan pernah sekali-sekali terpancing oleh bahasa-bahasa yang tidak perlu kita tanggapi. Kalau itu terjadi, tinggalkan. Ya usah tidak ngomong, langsung tinggalkan tempat itu. Kalau memang perlakuannya melanggar tindak pidana, kita laporkan ke Pak Kapolres, ada jalur hukumnya. Jangan membuat hal-hal yang merugikan kita, merugikan masyarakat, merugikan Sidrap di mata Indonesia, di mata Sulawesi Selatan, di mata anak cucu kita yang akan datang. Oleh karena itu kita harus berkomitmen. Kita harus jaga ini pelaksanaan pilkada yang adil, jujur, bermartabat, konsisten dan konsekuen, mengikuti taat dan patuh terhadap undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan pilkada tahun 2024. Saya sudah sampaikan itu dan saya mohon kita semua saling mendoakan dan mendukung sepenuhnya agar pelaksanaan pilkada Kabupaten Sidrap 2024-2029 ini berjalan dengan penuh harmonis, penuh dedikasi, penuh kesabaran, penuh keikhlasan, penuh ilmu yang bisa kita menghantarkan bupati terbaik di antara 3 calon yang telah diberikan mandat oleh KPUD Kabupaten Sidrap. Kita mengharapkan siapapun yang terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Sidrap itu adalah putra terbaik. Siapapun bupati dan wakil bupati yang akan datang, apakah saya yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka temani saya wartawan, koreksi saya selama 5 tahun. Ini janji saya. Kita akan bermitra selama 5 tahun, mendukung, mempercepat pemerintahan Kabupaten Sidrap yang berkeadilan,
kedua yang bermartabat, ketiga yang berpihak kepada rakyat tanpa pamrih. Jadi kita sepenuhnya harus negosiasi dengan pusat agar apa? Agar anggaran uang di Sidrap ini bisa besar masuk. Apapun program, apapun perencanaan, kalau tidak ada uang dia jadi, tidak bisa. Mau gratis itu, mau ini, mau itu, tidak ada uang, tidak bisa. Oleh karena itu target saya pertama adalah menaikkan APBD Sidrap. Bagaimana kita mau maksimalkan pemerintahan, bagaimana kita mau memberantas kemiskinan, bagaimana kita mau segala macam program, kalau tidak ada uang, itu tidak mungkin. Bagaimana caranya mendapatkan uang di pusat? Pertama, we have to trust each other. Kita harus saling percaya satu sama lain. Kalau pusat tidak percaya sama kita, proposal apapun yang kita ajukan dia akan abaikan. Jadi pertama, kalau saya Bupati dan Wakil Bupati Pak Nasyanto, kita akan membangun kepercayaan di pemerintah pusat. We have to make trust each other, the government, the head government sama pemerintah Sidrap. Kalau sudah kepercayaan kita bangun, maka akan mudah kita buka bicara. Itu yang pertama saya lakukan. Karena ini harus semua terukur. Ini semua harus terukur. Ini tidak gampang minta uang di Jakarta, tidak gampang. Setelah kita dapat dana transfer, DAU, dana alokasi umum, dana alokasi khusus DAK, dan kemudian PAD kita, saya dengar tahun 2024 itu hanya 1.200 miliar. Ini 1.200 miliar sangat tidak cukup untuk melaksanakan pemerintahan yang bisa berpihak dan berkeadilan kepada rakyat sepenuhnya. Ini impossible. Mau ngasih pupuk, mau kasih BPJS, mau apa segala macam, tidak bisa pada duit. Satu, belum ada, setahu saya, sejak saya kecil sampai hari ini, belum ada bupati, gubernur, atau wali kota, atau presiden Republik Indonesia sekalipun yang menjual harta. Dia jual, na balu, galun, na mbok, na indo, na tumatona, na panabangungan lagi. Tidak ada. Semua uang dari pusat. Oleh karena itu, target pertama ini harus kita membangun kepercayaan dalam pemerintah pusat. Okir mundur di Jakarta. Kenapa saya dari Jakarta datang ke Sidrap? Karena saya yakin sekian puluh tahun saya di Jakarta, saya pernah di mana-mana sudah bekerja. Saya tahu jalannya sedikit, walaupun jalan tikus dalam pengertian tanda kutip, untuk kita mengupayakan dana yang besar masuk ke Sidrap. Kalau sudah ada dana besar, baru kita duduk dengan DPR. Pak Idam, Pak Desudi, Pak Wapretang, ini ada uang sekian triliun. Apa yang kita mau lakukan untuk itu? Nah, tentu harus by data. Tentu kita panggil Kepala Kejaksaan, kita berkomunikasi dengan Pak Kapolres, kita berkomunikasi dengan Pak Dandim dan Ketua Pengadilan, supaya uang negara yang diberikan kita dari Jakarta itu betul-betul kita kontrol, tidak boleh ada penyalahgunaan. Kapan kita melakukan penyelewengan, kapan kita mengambil sedikit saja uang dari itu, maka pusat tidak akan percaya kita untuk selama-lamanya. Bagaimana nanti di akhirat mempertanggungjawabkan kalau uang rakyat yang kita ambil. Nah, saya bilang, kalau saya bupati ada 3 dasar saya pakai. Pertama, adat. Ini adat harus dihormati. Ya boleh nak kiadat tahu dega gunanya. Namo sogi namo matan resikolana, matan repangkana, na dena kiada, dena harga padan rupa tahu, dia dimetoko pung Allah Taala, dito gagunana. Kedua, kita taati aturan negara. Negara harus ditaati. Kalau negara bilang tidak boleh, tidak boleh. Kalau negara bilang kamu tidak boleh korupsi, jangan korupsi. Jangan. Ketiga, aturannya agama. Nah, ini yang penting. Apakah kita orang Tolotan, apakah kita orang Muslim, apakah kita orang Buddha, Katolik, Protestan, dan seterusnya, maka aturan agama harus ditaati sesuai keyakinan kita masing-masing. Kalau tiga ini kita berkomitmen, seluruh timku yang saya muliakan, kita berkomitmen 3 menjaga, kita jaga ini aturan, adat, agama, dan negara, maka tidak mungkin Allah tidak memberikan kita peluang dan membuka hati orang Jakarta untuk memberikan kita anggaran kalau bisa minimal 5 triliun 1 tahun.